Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai dan salam jumpa pemirsa Hidup TV, teman setia KAJ Radio Line dan Mandarin Station Listener. Apa kabar Anda semua di hari ini? Semoga Anda dalam keadaan baik dan juga mempunyai semangat di dalam Tuhan. Senang sekali saya Patricia Elsa dapat menjumpai Anda semua di acara Oase Rohani Katolik pada kesempatan hari Sabtu 6 Mei 2017. Dan sungguh saat yang membahagiakan, pada saat ini saya sudah bersama dengan Romo Paulus Ranto Lumban Tobing SVD yang akrab kita sapa dengan Romo Ranto. Nah, sekarang mari kita menyapa dahulu Romo Ranto. Halo Romo, apa kabar Romo? Baik, Elsa. Ya, Baik. dan pemirsa Hidup TV juga senang Romo untuk kesekian kalinya dapat mengisi acara Oase Rohani Katolik ya Romo. Betul, ini yang kedua. Ya, baik. Dan pemirsa Hidup TV, teman setia KJ Radio Line, Mandarin Station Listener, untuk mengawali acara Oase Rohani Katolik, marilah kita berdoa bersama dengan Romo Ranto. Ya, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas berkat-Mu yang boleh kami terima hingga pada saat ini. Syukur pula karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk melanjutkan hari ini dan juga ingin merenungkan sabda-Mu pada kesempatan ini. Ya Tuhan, semoga sabda-Mu yang akan kami renungkan hari ini semakin menguatkan iman kami untuk selalu juga dekat padamu dan juga dekat pada sama kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Kita dikubur bersama Kristus dalam pembaptisan dan dibangkitkan bersama dengan Dia berkat kepercayaan kita akan kuasa Allah yang telah membangkitkan Kristus dari alam maut. Haleluya. Pemirsa Hidup TV, teman setia KJ Radio Line, Mandarin Station Listener, pekan ketiga Paskah, Sabtu 6 Mei 2017, bacaan-bacaan yang akan kita baca bersama. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, bab 9 ayat 31 sampai dengan 43. Dan bacaan Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 6 ayat 60 sampai dengan 69. Mari kita siapkan bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, bab 9 ayat 31 sampai dengan 43. Selama beberapa waktu setelah Saulus bertobat, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Pada waktu itu, Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas, yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga, bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope, ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu, ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Adapun Lida dekat dengan Yope. Maka ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas
dan semua janda datang berdiri di dekatnya. Sambil menangis, mereka menunjukkan kepada Petrus semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu ia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Sesudah peristiwa itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Gembala baik dan murah hati, marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Gembala baik dan murah hati, sekarang kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 6 ayat 60 sampai dengan 69. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Perkataan-perkataanmu adalah roh dan hidup. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan ini menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah."
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Ranto untuk bacaan Injilnya. Baik. Gembala baik dan murah hati, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil mengenai bacaan-bacaan pada hari ini, hari Sabtu 6 Mei 2017. Dan kita sudah tadi membaca bersama ya Romo ya. Betul. Bacaan pertama ini dari Kisah Para Rasul Romo. Ya betul. Nah, inspirasi pewartaan apa yang dapat Romo sampaikan mengenai bacaan Kisah Para Rasul ini Romo? Inspirasi kita mau pertama sebelumnya itu kita mau melihat dulu latar belakangnya. Latar belakang dan inspirasi itu kan agak ada bedanya gitu. Inspirasi nanti langsung ke akhirnya saja. Latar belakang dari bacaan yang kita dengarkan tadi, bacaan pertama tadi, bahwa para murid dan pengikut Kristus setelah Yesus meninggalkan mereka membentuk sebuah komunitas yang kita sebut dengan komunitas jemaat perdana. Komunitas mereka inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya gereja hingga pada saat ini. Nah, pada waktu itu, ketika mereka berkumpul atau membentuk komunitas ini, banyak dari mereka mengalami penganiayaan, dieksekusi, bahkan banyak dari mereka yang dibunuh karena mereka mempertahankan iman mereka pada waktu itu. Tetapi, walaupun mereka mengalami banyak penindasan dan penganiayaan dari berbagai pihak, tetapi mereka semakin teguh dalam iman. Bahkan dikatakan tadi di bacaan Injil pertama tadi bahwa semakin hari jumlah mereka semakin bertambah banyak. Jadi bisa kita melihat lagi latar belakangnya. Dalam bacaan tadi itu ada dua figur utama yang ditampilkan. Yang mereka berdua ini juga menjadi salah satu penggerak cikal bakal lahirnya gereja. Pertama itu adalah Paulus dan Petrus. Paulus terkenal dulu penganiaya jemaat Kristus. Dia membantai begitu banyak orang yang percaya kepada Kristus. Akan tetapi setelah mengalami mukjizat, akhirnya dia bertobat. Pertobatannya itu membuat semakin banyak orang percaya kepada Kristus. Dan tokoh yang kedua adalah Petrus. Tadi dalam bacaan jelas dikatakan bahwa dia melakukan banyak mukjizat. Eneas disembuhkan dari penyakitnya, padahal dia sudah terbaring selama 8 tahun dikatakan. Terbaring karena lumpuh. Begitu juga dengan Dorcas. Dia sudah meninggal, banyak orang menangisi kepergiannya, tapi Petrus bisa bukan menyembuhkan, tapi membangkitkan dia dari kematiannya itu. Iya Romo, menarik sekali Romo tadi yang sudah Romo sampaikan mengenai komunitas jemaat perdana ya Romo ya. Betul. Nah, ini kan di sini dikatakan tadi Romo sempat menyinggung mereka tuh dianiaya, dieksekusi dan juga banyak yang dibunuh. Mestinya kan jumlah mereka berkurang ya Romo ya, karena mengalami penindasan seperti itu. Tapi di sini malah di ayat di sini dikatakan jumlahnya makin bertambah besar. Nah, ini kenapa nih Romo? Ya, menarik betul, ya Romo ya. Betul, sangat menarik bahwa ternyata menurut saya semua ini adalah karya Allah. Ini sangat menarik seperti yang kita katakan tadi bahwa semakin mereka dianiaya, semakin mereka kuat. Ada apa di balik itu? Bukan malah takut atau mengingkari iman mereka. Seharusnya mereka kalau dilarang itu daripada mengambil resiko harusnya kan langsung gak usah mengikuti itu tadi. Tapi mereka tetap, walaupun mereka dianiaya, dilarang, tapi mereka itu semakin kuat. Mengapa itu terjadi? Menurut saya ini adalah semua karya Allah dalam kehidupan mereka. Mereka tidak pernah takut sedikit pun terhadap begitu banyak ancaman dan penindasan itu. Mereka semakin bersatu, mereka dilarang berkumpul, tapi mereka, walaupun mereka dilarang berkumpul itu, tapi mereka tetap, walaupun mereka memang melakukan itu secara diam-diam, tapi mereka berkumpul tetap, dan itu menunjukkan bahwa iman mereka memang semakin kuat, begitu. Iya Romo. Lalu kalau mengenai murid-murid Yesus Romo, tadi kita membacakan ada Petrus, ada Paulus. Nah, ini dari mana murid-murid Yesus ini mendapatkan kuasa? Itu bisa menyembuhkan orang sakit, bisa juga tadi membangkitkan yang meninggal ya Romo ya. Betul.
Ya, ini seperti yang kita katakan tadi bahwa memang kan menarik bahwa ketika mereka ditindas tapi mereka tetap kuat, dan juga dari mana sih mereka mendapatkan uh, kemampuan ini atau Iya, kuasa untuk bisa bertahan ini. Menurut saya ini adalah karena campur tangan Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Roh Kudus yang membantu dan menolong mereka sehingga mereka bisa sanggup melakukan itu. Dan menurut saya tanpa campur tangan Roh Kudus, mereka tidak sanggup melakukan itu. Sebab Roh Kudus inilah yang dijanjikan oleh Kristus kepada para muridnya sebelum dia meninggalkan mereka. Roh Kudus itu akan menolong mereka selamanya. Bahkan dalam Yohanes 14 ayat 15 jelas dikatakan bahwa ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi roh penolong inilah yang menurut saya membantu mereka sehingga mereka sanggup melakukan itu. Seperti tadi bahwa Petrus bisa melakukan banyak penyembuhan, bahkan membangkitkan orang mati. Atau Paulus yang dulunya seorang yang namanya dulu Saulus, tapi ketika dia bertobat menjadi Paulus, dulu dia pengeksekusi orang-orang pengikut Kristus, tapi setelah dia mendapatkan mukjizat dari Allah, akhirnya dia bertobat, dan itu semua karena campur tangan Roh Kudus menurut saya. iya. Begitu. Dan ini menjadi contoh teladan juga buat kita ya Romo, inspirasi yang bisa diambil. Bagaimana seseorang yang tadinya penganiaya pengikut Yesus malah berbalik bertobat Ya, seperti pendosa Paulus ya. berat, betul. Nah, ini juga membuka kemungkinan dan kesempatan bagi umat yang mungkin pada saat ini mereka meninggalkan gereja, meninggalkan iman Katoliknya. Apa yang dapat Romo sampaikan kepada mereka, Romo? Kalau kita mau melihat ini, memang ada begitu banyak alasan manusia ya sampai meninggalkan imannya. Tapi meninggalkan imannya secara khusus kita berkata dalam hal ini hal kekatolikan. Ya, Ada begitu banyak alasan orang mengapa sampai dia meninggalkan kekatolikan mereka. Tapi kalau kita melihat apa yang dialami oleh pengalaman komunitas jemaat perdana ini, bisa menjadi salah satu inspirasi bagi kita dalam beriman. Pertama, bahwa kita jangan takut sebagai pengikut Kristus, secara khusus sebagai orang Katolik, dan kita juga jangan malu menunjukkan bahwa diri kita adalah sebagai orang Katolik. Karena ternyata kalau kita lihat di sekitar kita, ada begitu banyak orang yang malu dengan imannya, malu dengan kekatolikannya. Bahkan kalau mereka misalnya pergi makan di restoran, di warung, itu berapa orang sih yang berani bikin tanda salib sebelum berdoa, kan lucu banget. Malu menunjukkan kekatolikan mereka. tanda salibnya kalau nggak kecil aja, Romo. Betul. Buru-buru lagi. Kayaknya nggak setengah hati melakukannya iya. begitu. Tapi banyak juga orang Katolik atau misalnya orang Kristen juga yang hanya demi mendapatkan sesuatu, jabatan, kekayaan, popularitas, sampai rela meninggalkan Kristus dalam hal ini. Jadi menurut saya pengalaman komunitas jemaat perdana ini yang bertahan, walaupun mereka seperti yang saya jelaskan tadi berulang kali bahwa mereka mendapatkan begitu banyak penganiayaan, tapi mengapa mereka tetap bertahan gitu loh. Iya. Bahkan nyawa mereka itu diancam, tapi Iya. mereka tetap mempertahankan keimanan mereka itu gitu loh. Ini menjadi inspirasi bagi kita. Begitu. Ada mungkin yang perlu lagi kita lihat di sekitar kita, ini bukan menjadi sesuatu yang langka lagi, bahwa ternyata, dan ini menurut saya menyedihkan sebenarnya, ada begitu banyak orang-orang Kristen atau orang-orang Katolik yang rela meninggalkan iman atau Kristus dalam hal ini hanya gara-gara, menurut saya, gara-gara perkawinan gitu. Ini kan salah satu, walaupun kita tidak melihat ini sesuatu yang tidak terlalu serius, tapi menurut saya ini parah banget. Misalnya nih, ada orang sampai rela meninggalkan katolikannya hanya gara-gara menikah dengan orang lain, kan lucu banget. Memang kalau kita sadari, masalah iman itu adalah masalah privasi seseorang. Setiap orang berhak istilahnya itu mengimani suatu agama yang menurut dia cocok bagi dirinya sendiri. Tapi kalau menurut saya, hanya gara-gara laki-laki atau perempuan yang mereka sebut itu cinta mati atau cinta Karena buta. cinta, Romo. Menurut saya itu sangat menyedihkan menurut saya gitu loh.
Tapi itu tadi, kalau kamu misalnya orang-orang misalnya nih, orang-orang Katolik terpaksa pindah agama, tapi mungkin karena ada hal tertentu membuat hati nuraninya berpaling ke agama lain, dan masalah hati itu mungkin saya sendiri masih bisa memaklumi itu. Tapi kalau misalnya hanya gara-gara mengikuti laki-laki atau perempuan terpaksa kamu meninggalkan Kristus, sangat menyedihkan menurut saya. Gitu. Iya. Dan mungkin itu bukan hanya menjadikan lagi, tapi parah. Ya, Gitu. ya. Ada juga karena mungkin jabatan ya Romo ya, atau status sosial di masyarakat umum ya. Betul. Itu juga menjadi salah satu juga masalah kan, demi itu supaya jabatannya dalam perusahaan naik, atau misalnya dalam pemerintahan supaya dia mendapatkan kursi yang bagus, terpaksa dia harus meninggalkan imannya itu atau Kristus dalam hal ini. Itu tadi, ini menunjukkan bahwa memang mereka tidak berakar di dalam iman itu, gitu loh, menurut saya. Iya. Lalu bagaimana supaya kita tetap berpegang teguh dengan iman kita seperti Petrus dan Paulus, seperti jemaat komunitas perdana itu, Romo? Ya, salah satu sih menurut saya kuncinya adalah kita harus semakin mendalami iman kita itu, gitu loh. Iya. Semakin mengakrabkan diri dengan Tuhan, rajin berdoa, atau jangan berhenti juga meminta pertolongan dari Roh Kudus dalam hal ini. Karena tanpa bantuan Roh Kudus kita tidak bisa melakukan apa-apa. Maksudnya itu melakukan apa-apa yang baik menurut saya. Jadi dalam hal ini yang kita mungkin perlu garis bawahi adalah supaya kita bisa menjadi orang yang kuat dalam iman, mempunyai pendirian yang kuat. Lagi-lagi kita harus semakin mendalami iman kita itu. Mendalami iman kita dengan cara, ya begitu banyak sekarang dalam gereja, begitu banyak kursus-kursus lah, entah bacaan-bacaan rohani lah, begitu banyak. Ini adalah salah satu bentuk dari kita mendalami iman kita. Gitu. Dan juga ikut bersama komunitas-komunitas Kristiani ya Romo. Sekarang kan banyak kan. Betul. Kategorial seperti mungkin persekutuan doa, atau mungkin ya banyak ya Romo ya. Itu bisa membina dan menumbuhkan iman kita ya Romo. Ya, kalau kita lihat memang kan persekutuan ini, kelompok-kelompok kategorial ini kan mereka tidak hanya berkumpul-kumpul begitu, tapi berbagi seperti berbagi tentang iman itu, tentang kitab suci, dan juga mau mewujudkan apa yang mereka dalami itu dalam tindakan nyata. Jadi entah memberikan pelayanan. kesaksian hidup juga ya Betul. Romo. Nah, kalau menyinggung lagi, saya teringat tadi Romo sempat menyinggung kalau sekarang kita ke pastoral keluarga. Ini kan kita ngomong tentang anak-anak Romo. Anak-anak sedari kecil, apalagi mereka dilahirkan di dalam keluarga Katolik. Ayah ibunya kan sudah sebelum waktu pas menikah itu kan juga berjanji di hadapan Tuhan akan mendidik anak-anaknya secara Katolik ya Romo ya. Kalau secara ringkasnya janjinya itu. Nah, bagaimana sebagai orang tua dapat menumbuhkan dan juga memberikan contoh teladan untuk anak-anaknya untuk tetap memegang teguh iman Katolik anak-anak itu? Ini tema yang sangat menarik menurut saya. Jadi orang tua dalam hal ini sebagai teladan itu mereka harus mempraktekkannya di rumah. Dalam arti begini, kalau kita lihat misalnya nih, orang tua kan seringkali merasa bangga kalau anaknya itu bisa mendoakan Salam Maria atau doa Bapa Kami begitu lancar. Orang tua bangga loh dengan itu. Tapi kalau kita tanya itu, tapi pernah nggak mereka mengajak anaknya berdoa bersama gitu? Ini kan, jadi tidak ada gunanya orang tua mengajarkan anaknya untuk menghafal doa Bapa Kami, tapi kalau dalam keluarga saja mereka nggak pernah praktek berdoa bersama kan? Sia-sia. Padahal anak-anak ini melihat itu sesuatu yang baik, itu adalah mereka praktek dulu. Kalau mereka sudah menghidupi ini sejak kecil, praktek berdoa bersama, sharing kitab suci bersama, mungkin dalam keluarga, ini menjadi warisan yang akan dia turunkan untuk keturunannya berikutnya, begitu. Akan ingat terus ya. Ya, jadi orang tua memberikan teladan itu bukan hanya menyuruh mereka menghafal doa ini, doa itu, atau membuat tanda salib, tapi langsung praktek di rumah. Itu menurut saya lebih nendang gitu loh. Lebih pas untuk anak-anak zaman sekarang gitu. Dan mengajak juga mereka ikut perayaan Ekaristi ya Romo ya. Betul. Berdoa, mengajak mereka pergi ke
mengikuti sakramen atau misa dan lain sebagainya, atau pembinaan-pembinaan iman di lingkungan dan lain sebagainya begitu. Ya, mudah-mudahan berarti kan pewaris atau generasi masa depan itu tetap ada yang mengimani iman Katolik ya Romo ya. Betul. Mewariskan itu sebagai orang tua mewariskan iman Katoliknya kepada anak-anak mereka. Baik Romo, kita akan jeda dahulu di sesi pertama ini. Kita akan lanjutkan pembahasan dan inspirasi yang akan diberikan oleh Romo Ranto Tobing SVD. Kita akan jeda dulu, tetaplah di acara Oase Rohani Katolik. Salve Mater Misericordiae, Mater Dei et Mater Veniae, Mater Spei et Mater Gratiae, Mater Plena Sanctae Laetitiae, O Maria. Salve Decus Humani Generis, Salve Virgo Dignior Ceteris, Que Virgines omnes transgrederis, et altius sedes in superis, O Maria. Salve Mater Misericordiae, Mater Dei et Mater Veniae, Mater Spei et Mater Gratiae, Mater Plena Sanctae Laetitiae, O Maria. Salve Felix, Virgo puerpera, nam cui sedet in patris dextera, colum regens terram et aethera, intra tua seclausit viscera, O Maria. Salve Mater Misericordiae, Mater Dei et Mater Veniae, Mater Spei et Mater Gratiae, Mater Plena Sanctae Laetitiae, O Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Pendengar yang terkasih, hari ini 6 Mei Gereja Katolik memperingati Santo Dominikus Savio, pengaku iman.
Dominikus Savio lahir di Riva Ceire, Italia Utara pada tanggal 2 April 1842. Semenjak kecilnya, ia sudah menunjukkan suatu perhatian dan penghargaan yang tinggi pada doa dan perayaan Misa Kudus. Setelah menerima komuni pertama pada usia 7 tahun, ia menjadi putra altar yang rajin di gereja parokinya. Orang tuanya kagum, lebih-lebih akan ucapannya yang terkenal, lebih baik mati daripada berbuat dosa. Ucapan ini menunjukkan suatu tahap kematangan rohani yang melampaui umurnya yang masih sangat muda itu. Setelah menamatkan sekolah dasarnya, Dominikus menjadi murid Santo Yohanes Bosco di Turin pada sebuah sekolah yang khusus bagi anak-anak orang miskin. Di mata Don Bosco, Dominikus adalah seorang remaja yang berkepribadian menarik, bahkan seorang anak yang dikaruniai rahmat Allah yang besar. Oleh karena itu, Don Bosco memberi perhatian khusus kepadanya selama berada di Turin dengan maksud memasukkannya dalam pendidikan seminari. Sementara menjalani pendidikan di Turin, tumbuhlah dalam hatinya suatu kepastian bahwa ia akan menemui ajalnya dalam masa mudanya. Kepada Don Bosco gurunya, ia mengatakan, "Tuhan membutuhkan aku untuk menjadi orang kudus di surga. Aku akan mati. Bila aku tidak mati, aku akan tergolong manusia yang gagal." Pada usia 20 tahun, ia mempersembahkan dirinya kepada Bunda Maria dengan suatu janji untuk selalu hidup murni. Kepada Bunda Maria, ia pun meminta agar ia boleh meninggal sebelum ia melanggar janji itu. Permintaan ini didorong oleh rasa takutnya pada kemungkinan jatuh dalam dosa. Untuk menjaga janji kemurniannya, ia senantiasa berdoa dan mohon pengampunan dosa dari Pastor Don Bosco. Oleh pengaruh kesalehan Don Bosco, Dominikus dengan tekun mengusahakan keberhasilan dalam usaha belajarnya. Di antara kawan-kawannya, ia menjadi seorang rasul yang aktif. Ia membantu memberi pelajaran agama dan mata pelajaran lainnya, serta merawat orang-orang sakit. Untuk mendidik anak-anak yang bandel, ia mendirikan sebuah klub remaja dan memberi mereka pelajaran agama. Pada tahun 1856, ia jatuh sakit. Dokter yang merawatnya membujuk agar ia pulang saja ke rumah orang tuanya. Tetapi ia menolak bujukan itu. Pada tanggal 9 Maret 1857, ia menerima sakramen pengurapan orang sakit. Lalu pada pukul 9 malam itu, ia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Pada tahun 1950, ia dinyatakan beato dan pada tahun 1957 dinyatakan sebagai santo. Dominikus Savio diangkat sebagai pelindung klub-klub remaja. Demikianlah pendengar yang terkasih, hari ini 6 Mei, Gereja Katolik memperingati Santo Dominikus Savio, pengaku iman. Pemirsa Hidup TV, teman setia KJ Radio Line, Mandarin Station Listener, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, Patricia Elsa dan Romo Ranto Tobing SVD. Pada hari ini, Sabtu 6 Mei 2017, yang merupakan pekan ketiga Paskah. Nah Romo, tadi di sesi pertama Romo sudah menyampaikan inspirasi pewartaan dari bacaan pertama kita ya Romo ya, Kisah betul. Para Rasul. Nah, mungkin saja ada gembala baik dan murah hati yang baru membuka acara Oase Rohani Katolik ini. Apakah Romo dapat mengulang secara singkat apa yang tadi sudah Romo sampaikan? Oke, tadi dari Kisah Para Rasul atau bacaan harian tadi yang pertama, di sana tadi kita jelaskan dan kita merenungkan tentang kondisi komunitas jemaat perdana. Jadi, komunitas jemaat perdana ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa dalam situasi apapun kita harus tetap memperjuangkan iman kita. Komunitas jemaat perdana ini dulu begitu banyak mengalami penganiayaan, eksekusi, bahkan banyak dari mereka yang dibunuh karena mereka pengikut Kristus, tapi mereka tetap
bertahan. Bahkan dikatakan semakin hari jumlah mereka semakin bertambah banyak. Mengapa itu sampai terjadi? Karena mereka sangat percaya bahwa Roh Kudus yang membantu mereka dalam tugas perutusan ataupun ketika mereka membentuk komunitas itu. Dan yang kedua mungkin yang perlu kita renungkan dari bacaan tadi adalah bahwa komunitas jemaat perdana membentuk gereja. Ini menjadi pedoman bagi kita bahwa ternyata indahnya hidup berdampingan atau hidup bersaudara dengan setiap orang. Begitu. Ya, baik. Terima kasih Romo. Nah, sekarang kita akan masuk ke bacaan Injil ya Romo ya. Ya. Kabar baik apa yang dapat Romo sampaikan dari bacaan Injil pada hari ini dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai dengan 69 Romo? Ya, dari tadi itu dari bacaan Injil hari ini kita bisa mendengarkan satu hal yang ditawarkan atau ditampilkan oleh Santo Yohanes adalah dia memperkenalkan kepada kita tentang relasi Yesus dengan murid-muridnya. Relasi Yesus dengan murid-muridnya itu adalah relasi yang sangat akrab. Bahkan dia mengenal semua murid-muridnya itu. Dia mengajarkan banyak hal kepada mereka karena memang mereka harus banyak diajari. Jadi bahkan Yesus mengatakan bahwa kamu bukan lagi murid-muridku tapi sahabatku kan. Ya. Jadi itu berarti bahwa Yesus sangat mengerti situasi mereka dan mengenal mereka secara lebih dekat. Tetapi dalam hal ini kalau kita lihat tadi dari bacaan Injil hari ini bahwa ternyata ada dua jenis kelompok murid Yesus. Yang pertama adalah kelompok yang menerima ajarannya dan yang kedua kelompok yang tidak menerima ajarannya. Nah, tadi Romo menyinggung tentang kelompok yang menerima ajarannya. Itu siapa Romo? Siapa aja? Kalau kita lihat tadi dari konteks kitab suci tadi dari Injil itu, mereka ini adalah kategori orang yang galau atau tidak mempunyai pendirian yang kuat dalam mengimani Yesus. Mereka menganggap bahwa ajaran Yesus itu sangat keras. Ya. Sulit untuk mereka pahami, bukan hanya sulit untuk dipahami, tapi mereka merasa sulit untuk menghidupi itu. Makanya tadi dalam Injil dikisahkan bahwa setelah Yesus menyelesaikan ajarannya secara khusus tadi tentang roti hidup, mereka berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Akibatnya adalah karena mereka merasa itu adalah ajaran yang sangat keras, mereka mengundurkan diri dan akhirnya tidak mengikuti Yesus lagi. Nah, itu tadi kelompok yang menolak ajaran Yesus. Ya, Lalu kelompok pasti yang ada menolak. kelompok yang menerima ajaran Yesus. Nah, itu siapa Romo? Kelompok siapa? Kalau kita lihat dari konteks ini tadi juga bahwa mereka ini adalah yang diwakili oleh 12 rasul. Ya. Minus satu yaitu Yudas Iskariot nanti yang mengkhianati dia. Nah, kelompok murid ini mereka adalah orang yang setia mengikuti Yesus. Bahkan ketika Yesus menantang mereka, mereka tetap tidak mau pergi. Bahkan ketika Yesus bertanya kepada mereka tadi, apakah kamu tidak mau pergi juga? Seperti murid-murid yang menolak tadi, Petrus mewakili 12 murid itu, dia mengatakan, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Jadi dalam hal ini, Petrus mewakili murid-murid lain bahwa dia memang merasa bahwa tidak lagi jalan lain selain untuk mengikuti Yesus. Karena walaupun mereka ditantang oleh Yesus untuk pergi, tetapi mereka tetap bertahan. Karena apa? Karena mereka sudah percaya sepenuhnya kepada Kristus dan juga terhadap ajaran-ajarannya. Begitu. Iya, Romo. Lalu tadi Romo sempat menyinggung tentang ajaran Yesus itu sangat keras bagi banyak orang. Bahkan sampai pengikut Yesus pun murid-muridnya itu ada yang mengundurkan diri, mundur ya Romo ya, yang betul. menolak. Menolak. Nah, apakah Romo dapat menjelaskan di mana letak kerasnya ajaran Yesus itu? Ya, kalau kita lihat semua ajaran-ajaran Kristus yang dalam kitab suci, ajaran, perintah, pengajarannya itu memang banyak yang dalam bahasa kita itu bernada agak keras untuk dilakukan. Keras dalam arti sulit untuk dihidupi, apalagi di zaman kita sekarang ini. Seperti misalnya pengampunan. Yesus memberikan pengajaran tentang pengampunan itu berapa kali?
70 kali 7 kali. Artinya tak terbatas kan? Iya. Itu mengenai ajaran pengampunan. Atau misalnya ketika Yesus mengajarkan tentang monogami dalam perkawinan. Yesus jelas mengatakan bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Atau ajaran Yesus tentang mencintai semua orang. Bukan hanya mencintai orang yang mencintai kita, tapi mencintai musuh atau orang yang menganiaya kita. Ajaran-ajaran ini sangat keras untuk dihidupi oleh sebagian orang. Siapakah yang sanggup melakukan ajaran itu di zaman ini? Tidak banyak orang yang sanggup. Yang akhirnya adalah membuat orang pergi dan meninggalkan Allah, atau dalam tanda kutip meninggalkan serta menjauh dari gereja. Gitu. Iya, jadi karena mereka tidak bisa menerima ajaran Yesus yang cukup keras tadi ya Romo ya. Betul. Nah, jadi menurut Romo, apakah mereka itu yang meninggalkan gereja Katolik itu termasuk di dalam kelompok orang yang tidak sanggup menerima ajaran Yesus? Salah satu orang seperti itu gak Romo? Betul, betul sekali. Menurut saya begitu. Bisa dikatakan begitu karena misalnya, kalau seandainya mereka sanggup melakukan semua perintah atau ajaran Yesus, pasti mereka tidak akan meninggalkan gereja atau kekatolikan mereka. Mereka kan tetap bertahan. Contoh konkret misalnya, ajaran gereja Katolik tentang monogami dalam perkawinan. Yang jelas adalah dalam gereja Katolik tidak mengizinkan perceraian. Lalu kenyataannya ada begitu banyak orang Katolik yang akhirnya menikah di luar gereja Katolik kan. Jadi menikah di agama lain. Nah, mereka meninggalkan kekatolikan mereka ini dalam sangat jelas bahwa karena mereka tidak sanggup menghidupi itu tadi, menghidupi monogam dalam perkawinan itu. Jadi istilahnya itu lari dari kenyataan, gitu loh. Jadi menurut saya ada begitu banyak contoh, ini hanya masalah tentang perkawinan, masih banyak contoh-contoh lain bagaimana orang karena tidak sanggup menghidupi keimanan kekatolikan itu akhirnya ya lebih baik mungkin jalan terbaik itu daripada membebani dirinya meninggalkan kekatolikan itu gitu. Atau misalnya dalam hal tertentu ini menjadi, kalau saya katakan tadi bahwa inilah gambaran dari orang yang menolak atau orang yang tidak menerima ajaran Kristus. Ini adalah mereka ini gambaran dari kelompok murid tadi yang meninggalkan Yesus karena mereka tidak mempunyai pendirian yang kuat di dalam iman mereka. Kalau mereka kuat dalam iman itu, mereka walaupun sekeras apapun perkataan Yesus, pasti mereka tidak akan melihat itu sebagai ancaman bagi mereka. Tapi kalau mereka sudah kuat dalam hal itu, mereka akan menerima segala ajaran Yesus itu. Dan ada pertanyaan lagi Romo. Lalu Yesus ini kenapa mengajarkan hal-hal yang seringkali kita anggap itu sulit untuk kita lakukan? Ya, mengapa yang enggak mudah-mudah saja gitu ya? Iya. Karena kita itu sukanya itu yang gampang-gampang atau yang mudah-mudah saja untuk dilakukan. Nah, memang banyak seperti yang saya jelaskan tadi, memang ada begitu banyak ajaran dan perintah Yesus itu sangat sulit untuk dilakukan, apalagi kita di zaman sekarang ini. Tetapi kalau kita menyadarinya, sebenarnya semua itu hanya untuk kebaikan manusia sebenarnya. Contoh misalnya, pengampunan sampai 70 kali 7 kali. Pengampunan itu memang harus selalu ada. Supaya apa? Supaya tercipta damai dan tidak ada balas dendam di antara manusia. Jadi kan Yesus menganjurkan ini bukan untuk kepentingan salah satu pihak, tapi supaya memang tercipta damai itu. Atau misalnya ajarannya mencintai musuh. Ini demi supaya terciptanya harmoni dalam hidup manusia. Begitu. Tapi seringkali yang terjadi adalah kita menganggap itu sesuatu yang berada di luar kemampuan kita. Padahal kalau kita sadari sebenarnya kita bisa kok melakukan itu. Kalau kita selalu berpegang teguh pada perintah Tuhan. Tidak ada sesuatu yang sulit kalau memang kita mau mencoba dan berusaha melakukan itu. Dan lagi-lagi kita tidak mampu melakukan semua itu kalau Roh Kudus tidak berkarya di dalam diri kita. Ya, jadi Roh Kudus yang mendampingi dan memampukan kita untuk bisa menjalani perziaran hidup ini ya Romo ya. Betul, betul sekali. Dan bisa dikatakan juga bahwa tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin mampu melakukan ajaran dan perintah Yesus. Makanya tadi Yesus berkata, Rohlah yang memberi hidup, tetapi daging sama sekali
tidak berguna. Perkataan-perkataanku adalah roh dan hidup. Jadi tanpa campur tangan Roh Kudus itu kita tidak akan sanggup melakukan perintah-perintah Yesus itu seperti tadi itu, mengampuni sampai tak terbatas atau mencintai musuh atau hidup sebagai orang yang mengandalkan Dia dalam kehidupan kita. Iya. Dan Romo, kalau misalkan ini kita masih ada sedikit waktu ya Romo ya. Betul. Nah, di sini di ayat ke-62 Romo, di situ ada perkataan seperti ini. Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Nah, ini maksud perkataan Yesus ini apa nih Romo? Ketika Yesus mengatakan itu, ini sebenarnya mau lagi-lagi mempertanyakan kekuatan iman mereka. Jadi istilahnya itu Yesus mengguncang atau menguji kekuatan iman mereka gitu loh. Istilahnya itu kalau bisa dikatakan Yesus mengatakan kepada mereka, saya mengajarkan ini saja kamu sudah goncang. Iya. Apalagi nanti kalau kamu melihat saya ditinggikan, itu dalam arti ketika dia disalibkan. Jadi maksudnya ditinggikan ini bukannya dikasih kehormatan, tapi maksudnya itu disalibkan. Bukan, gitu. itu yang mati disalib. Disalib itu ya Romo ya. Ya, ketika Yesus disalibkan kan memang lebih banyak lagi kan yang mereka goncang imannya. Iya. Bahkan banyak dari mereka meninggalkan dia. Dari beberapa murid-murid Yesus itu juga ada kan yang menyangkal dia. Ya, jadi ini Yesus sudah mengantisipasi ini dan itu sudah memberikan penyadaran kepada para murid itu bahwa ternyata mengikuti dia itu tidak akan selalu mulus. Akan ada banyak masalah yang mereka hadapi. Ketidaksetiaanlah yang akan membuat mereka tidak akan setia dalam hidup, atau keraguan-raguan untuk melanjutkan misi Yesus itu banyak yang akan mereka alami. Iya. Dan paling intinya itulah ketika Yesus disalibkan, mereka merasa bahwa apa yang mereka perjuangkan selama ini mereka merasa gagal. Karena Yesus yang mereka idam-idamkan atau yang mereka sanjung sebagai raja itu ternyata mati juga atau wafat juga seperti seorang penjahat. Itu lebih membuat mereka kecewa lagi. Dan terguncang imannya. Betul, itu ya. tergoncang, kecewa dan campur aduk lah di situ. Nah, kalau kita tarik ke konteks sekarang Romo, pengikut Kristus, iman Katolik gitu. Mungkin dia aktivis di gereja, melayani dengan luar biasa. Tapi ini juga bisa mengalami kegoncangan iman karena mungkin dia kecewa dengan pastor parokinya, atau dia kecewa dengan sesama teman luka pelayanan. batin. Iya, seperti itu. Nah, ini apa yang dapat Romo sampaikan kepada orang-orang seperti ini? Memang ini masalah-masalah gini kan kita nggak bisa, saya tidak bisa merelatifkan atau menyamaratakan semua orang. Ada begitu banyak mungkin ya kecewa lah karena ini, karena itu. Tapi mungkin satu hal yang perlu kita perjuangkan atau pertanyakan adalah kita melayani siapa sebenarnya? Iya. Melayani Romo, melayani gereja, atau melayani Allah, itu saja. Kalau misalnya dengan perlakuan dari Romonya atau dari anggota dewannya yang tidak sepaham dengan kita, karena mungkin kita merasa benar sendiri, ya itu tadi kita harus bertanya, memang pelayanan saya ini mau untuk siapa sih? Kan untuk Tuhan gitu loh. Karena begitu banyak itu tadi kasus-kasus seperti itu, akhirnya karena kecewa sama Romonya, akhirnya pindah paroki. Itu masih mending pindah paroki, apalagi kalau pindah gereja itu kan parah banget. Iya. Pindah agama. Aduh, menurut saya iman seperti ini, iman apa sih yang dia miliki kan? Seolah-olah seperti pindah agama itu seperti mengganti baju, kan lucu banget, aneh. Dan itu tadi kita itu beriman kepada Kristus. Bagaimana kita beriman kepada Kristus? Berarti kan salah satu juga bentuk dari pelayanan kita. Iya. Kalau kita melayani kepada semua orang, walaupun pelayanan kita itu tidak dianggap, ya tetap ini harus kita lihat bahwa pelayanan kita ini hanya untuk Tuhan. Bukan hanya untuk pelayanan kita itu untuk supaya dapat dihargai, supaya kita disanjung, atau kita
dihibur ketika melayani, bukan itu tujuan kita, tapi kita melayani untuk kemuliaan Allah. Dan dalam pelayanan ini pasti tadi ada banyak penolakan atau ketidaksetujuan dari berbagai pihak, tapi tetap motivasi pelayanan kita itu apa sebenarnya itu. Ya, baik, terima kasih luar biasa apa yang sudah Romo Ranto sampaikan kepada kita semua pada kesempatan hari ini. Dan Romo sebagai bagian terakhir, apakah Romo dapat menyimpulkan dua bacaan pada hari ini, Romo? Kesimpulan singkat kepada seluruh Gembala Baik dan Murah Hati. Oke. Jadi dari hari ini kita bisa melihat dua bacaan yang agak berbeda tapi bisa mempunyai satu relasi yang baik, bahwa kita diingatkan kembali akan peranan Roh Kudus dalam seluruh kehidupan kita. Dalam bacaan pertama tadi jelas bahwa komunitas jemaat perdana berani bersaksi tentang iman mereka karena Roh Kudus. Para murid yang setia mengikuti Yesus karena Roh Kudus menuntun mereka untuk setia. Jadi, para murid-murid ini dan komunitas ini juga, komunitas jemaat perdana ini bisa mempertahankan iman mereka karena Roh Kudus menolong, membantu mereka untuk tetap setia dalam iman ini. Dan Roh Kudus inilah juga yang selalu menggerakkan seluruh kehidupan kita. Hingga saat ini, kalau kita pekat terhadap suaranya. Oleh karena itu, sebagai orang beriman yang percaya kepada Kristus, kita harus semakin memohon kepada Allah supaya Dia mengaruniakan Roh Kudus itu kepada kita. Agar dengan Roh Kudus ini, kita mampu melakukan segala apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan beriman kita. Ya, amin. Baik, terima kasih Romo Ranto untuk kesempatan pada hari ini, yang sudah memberikan inspirasi, pewartaan, dan kabar baik Injil kepada kita semua. Dan sebagai penutup, kita akan akhiri acara Oase Rohani Katolik dengan memohon doa dan berkat melalui Romo Ranto. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan dan Allah kami patut bersyukur kepadamu karena segala penyertaan-Mu yang boleh kami terima hingga pada saat ini. Pada hari ini kami telah mendengarkan sabda-Mu yang menguatkan kami dalam pelayanan serta dalam iman kami. Kiranya dari hari ke hari kami semakin menyerupai para murid dan juga komunitas jemaat perdana yang bertahan walaupun goncangan datang menghantui iman kami, dan kami juga tetap setia mengikuti Engkau walaupun sampai nyawa kami dipertaruhkan. Semoga ya Tuhan, dengan bantuan Roh Kudus-Mu itu, kami mampu melakukan semuanya itu, karena tanpa Dia, kami tidak sanggup melakukan yang terbaik bagi-Mu dan juga bagi sesama kami. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu ya Tuhan, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga saudara-saudari sekalian selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para Gembala Baik dan Murah Hati, saya Patricia Elsa. Saya Romo Ranto Tobing, SPD. Pamit undur diri dari acara Oase Rohani Katolik. Tetaplah setia dalam menjalani hidup ini. Mari kita amalkan Pancasila. Makin adil, makin beradab. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.